Beku itu tidak ingin menjadi kaisar, jadi dia memanfaatkan pembiasan sinar matahari untuk membakar sebuah kata pada surat itu. Kaisar peri melewati tahta, menyerahkan tahta kepada pangeran ke-10. Pangeran ke-10 terkejut. Melihat saudaranya berhasil menjadi kaisar, Haitham puas melepas kacanya. Berpikir bahwa dia bisa kembali ke kuil Shaolin tanpa khawatir dan menjadi seorang biarawan. Tapi tak disangka ketika dia nakal, dia memperlihatkan kakinya. Adegan ini dilihat oleh kaisar pada waktu yang tepat. Kaki dengan 7 bintang dapat mengalahkan ribuan tentara, kaisar langsung merasa takut. Dia takut Haitham akan mengancam tahtanya di masa depan. Ditambah Letutin menambahkan bahan bakar ke api. Dia menyarankan kaisar untuk memutuskan persaudaraan untuk mencegah bencana di masa depan. Dia mengambil gambar 10 ikan yang ditinggalkan oleh kaisar pertama, dan meminta Haitham untuk menggambar 1 ikan lagi di atasnya. Tapi Haitham tidak bisa menggambar, kaisar segera memerintahkannya untuk tinggal di istana untuk belajar. Jika kamu tidak bisa menggambar selama setahun, belajarlah selama 2 tahun. Jika kamu tidak bisa menggambar dalam 2 tahun, belajarlah selama 3 tahun, sampai kamu bisa menggambar. Ini jelas membuatnya kesulitan. Tapi Haitham tidak panik, dia sudah memikirkan solusinya. Hari berikutnya dia pergi ke aula utama untuk mengatakan bahwa dia telah belajar cara menggambar. Kaisar mengambil gambar 10 ikan untuk Haitham untuk melanjutkan menggambar. Selir akut anaknya tidak bisa menggambar dengan baik, jadi dia meminta mereka untuk memberinya kertas gores lagi untuk menggambar terlebih dahulu. Haitham baru saja akan menggambar, saat Lantutin angkat bicara untuk menghentikannya. Apakah pangeran ingin bertaruh dengan aku? Jika kamu tidak menggambar seperti ikan, kamu harus memberikan tintu foto kepada aku ya. Oke, tapi jika kamu tidak menggambar seperti itu, kamu harus memujaku sebagai biksu. Jika pangeran bisa menggambar ikan, aku tidak hanya akan memujamu sebagai biksu, tapi namaku Lantutin juga bisa ditulis mundur. Oke. Taruhan telah ditentukan. Haitham mengeluarkan kartrid tinta dan bersiap untuk melukis. Tanpa diduga, dia mengambil pena dan hanya menggambar beberapa garis sederhana. Melihat situasi seperti itu, Lantutin berpikir bahwa dia pasti menang, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil lukisan itu dan menunjukkannya kepada pejabat pengadilan. Tidak semua orang berani mengatakan bahwa lukisan ini terlihat seperti ikan. Tetapi Haitham tetap bersikukuh bahwa dia benar. Aku bilang ikan di fotoku yang paling mirip. Bolehkah aku bertanya pada kaisar, ada berapa spesies ikan di dunia ini? Kaisar tercengang, dia juga tidak tahu berapa banyak spesies yang ada di dunia. Jika tidak bisa menghitung, maka ikan yang aku gambar adalah salah satu ikan itu. Jawaban ini tidak ada lubangnya. Untuk membuktikan dirinya benar, Haitham membawa seekor kucing. Kucing suka makan ikan, jadi menggunakan kucing untuk membedakan ikan adalah yang paling adil. Haitham meletakkan kucing itu di atas meja, itu benar-benar berlari ke arah ikan yang dia gambar. Lalu menggaruk bagian lukisan ikan itu. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu membutuhkanku untuk menggambar tambah ikan di foto ini? Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa, rencana melukis dianggap gagal. Haitham melangkah di depan Tutin dan memukul bahunya. Sekarang kamu harus mengakui kekalahan. Cepat panggil aku Tuan. Kali ini giliran Tutin yang terstun, kalau terus begini dia akan dikirim kembali ke kuil Shaolin untuk menjadi biksu. Dia kemudian berkata bahwa selain menjadi biksu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jadi Haitham memintanya untuk melakukan 3 hal untuknya, jadi dia tidak perlu menjadi biksu lagi. Lantutin langsung setuju. Hari berikutnya adalah hari pernikahan Fan Qingpi dan cucu perempuan kaisar. Dalam pertempuran sebelumnya, cucu kaisar dipukul dengan 1 telapak tangan oleh Tutin, sekarang dia masih memiliki penampilan yang bodoh dan tidak cerdas. Untungnya, Qingpi tidak meninggalkannya, dan bahkan mengundang Selir untuk menyaksikan pernikahan mereka. Semuanya telah disiapkan oleh Selir, hanya 1 mak comblang yang kurang. Haitham berpikir sejenak, lalu bertanya bahwa hal pertama yang harus dilakukan Tutin untuk dirinya sendiri adalah menjadi mak comblang. Aku Lantutin seumur hidup sebagai guru, sebagai staf nasional suatu negara, sampai hari ini, aku telah jatuh ke dalam posisi sebagai mak comblang. Dia membawa cucu kaisar ke kamarnya, tepat ketika dia akan membantunya memasang pin. Tanpa diduga, dia melihat jepit rambut besar itu yang segera mengenali Lantutin.
Cucu kaisar segera menjadi marah, ingin buru-buru memukulinya. Aku ingin kamu melakukan satu hal sekarang. Apa? Jangan memukul balik, pergi. Tutin dipukuli tanpa ampun oleh cucu kaisar, tepat ketika dia ingin membunuhnya dengan pedang. Kim Pi berlari untuk menghentikannya. Kita akan menikah hari ini. Melihat bahwa hari ini adalah hari bahagianya, dia baru melepaskan pedangnya dan berhenti. Mereka berdua baru saja menjadi suami istri, hanya Tutin yang marah karena rasa sakitnya. Tapi Selir dan Haitam tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kaisar hanya memberi mereka 10 hari, dalam 10 hari mereka harus meninggalkan ibu kota. Biksu kecil itu memberikan tahta kerajaan kepada saudaranya, tanpa diduga dia dirugikan olehnya. Selir mengerti lebih jelas bahwa selama Haitam masih hidup, itu pasti akan menjadi ancaman bagi Kaisar. Dia khawatir Kaisar akan terus memikirkan cara untuk menyakiti Haitam. Cucu Kaisar ingin menghiburnya, jadi dia mengajaknya jalan-jalan. Tapi mereka tidak menyangka, begitu mereka melangkah keluar pintu, Lan Tutin menyelinap masuk. Yang mencuri bros rambut Selir itu, memperlihatkan senyum liciknya. Setelah kembali ke istana, dia menyelinap ke kamar putra mahkota. Putra mahkota hanyalah bayi yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa. Dia mengambil putra mahkota, lalu melemparkan bros rambut Selir untuk membuat bukti palsu bahwa Selir yang sudah membawa pergi putra mahkota. Keesokan harinya, sang ratu sangat ingin menemukan Kaisar, dan mulai mengirim orang untuk mencari seluruh tempat untuk keberadaan sang pangeran. Pada saat ini, Lan Tutin melangkah keluar untuk membuat Kaisar terpesona, dan juga mengambil bros dari tempat tidur sebagai bukti. Pasti Selir dan Haitam menculik putra mahkota. Pasti Selir dengan ceroboh menjatuhkan bros di tempat tidur karena takut. Tentu saja, Permaisuri tidak percaya ini. Tetapi Kaisar segera goyah, dan segera mengundang Selir dan Haitam untuk kembali ke istana, menanyakan kemana mereka telah membawa putra mahkota. Memang benar bahwa bencana jatuh dari langit. Haitam segera menjelaskan. Aku dan Selir sama-sama sangat mencintai putra mahkota, kami pasti tidak akan menculik putra mahkota. Haitam dengan naif berpikir bahwa setelah menjelaskan, dia bisa pergi, tetapi diancam oleh Lan Tutin. Jika kamu tidak menyerahkan putra mahkota, jangan pergi. Di bawah serangan Tutin, Kaisar hanya harus menahan mereka di penjara. Haitam karena dia ingin keluar, dia memberi Tutin syarat. Haitam berkata bahwa selama dia memohon kepada Kaisar atas namanya, dia akan memberikan tintu kepadanya. Hasilnya Tutin mendapatkan apa yang diinginkannya dan langsung membalik wajah ke Haitam, lalu segera pergi. Dia baru saja meninggalkan penjara, Permaisuri telah tiba. Permaisuri berlutut di tanah yang memohon Selir untuk mengampuni putra mahkota. Tapi mereka tidak pernah membawanya pergi. Haitam berkata kepada Permaisuri bahwa, aku tahu itu dilakukan oleh ayahmu. Baru saja, Lan Tutin datang ke sini. Haitam, apakah kamu punya bukti? Tapi Haitam tidak punya bukti, dia menyarankan kepada Permaisuri untuk mencari bantuan dari Kim Pi. Tetapi ketika Kaisar melihat bahwa Haitam dan Selir tidak menyerahkan putra mahkota, dia memutuskan untuk menggunakan hukuman api pada Haitam. Kim Pi mendengar berita itu dan segera menunggang kudanya datang untuk menyelamatkan. Haitam dikelilingi oleh pengawal yang menumpuk kayu bakar di sekelilingnya, api yang siap menelan tubuhnya, tiba-tiba langit mengguyur hujan lebat. Api pun langsung padam. Pada saat ini, Kim Pi telah memasuki istana, dan beberapa tinju telah mengalahkan para penjaga. Tiba-tiba Lan Tutin muncul, Kim Pi melihat begitu dan membuang setengah dari buku tintu. Dia segera membungkuk untuk mengambil halaman yang basah. Saat ini Kaisar sedang bersiap untuk secara pribadi membunuh Haitam. Tepat saat dia akan mengambil tindakan, Kim Pi muncul untuk memblokir jalur pedangnya. Tapi seni bela diri Kaisar yang lemah bukanlah tandingan Kim Pi, bahkan senjatanya pun meledak. Pedang itu jatuh lurus ke arah Kaisar. Kim Pi segera bergegas menyelamatkan Kaisar, lalu memegang pedang di lehernya. Dia meminta Kaisar untuk memberinya 2 hari, dia pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Hidupnya akan berada di tangan Kaisar. Bagaimana berani Kaisar tidak setuju dengannya? Melihat begitu, Kim Pi segera melepaskan pedangnya. Sedangkan cucu Kaisar, dia segera menebak bahwa semua ini adalah skema Lan Tutin. Jadi pagi-pagi sekali, dia dan Kim Pi membawa putra mahkota kembali. Jika Kaisar ingin menyelamatkan putra mahkota,
maka ia harus melepaskan Selir dan Haitam terlebih dahulu. Lan Tutin tidak bisa duduk diam lagi. Anak itu bukan putra mahkota. Namun Kaisar tetap yakin bahwa di tangannya adalah putra mahkota. Kimpi terus menikam pukulan fatal lainnya. Aku belum pernah menipumu sebelumnya, anak yang digendong adalah putra mahkota. Permaisuri juga berulang kali mendesak Kaisar untuk segera membebaskan Haitam. Tutin segera menjadi marah. Itu bukan cucuku, putra mahkota ada di kamarku. Semuanya jelas pada akhirnya. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa hati Tutin benar-benar sedalam laut. Haitam dan Selir bangsawan juga berhasil lolos dari kesengsaraan ini.